Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jogidot. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya terlebih channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini masuk di sesi ke-10, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Jogidot semuanya. Kali ini pertanyaan yang akan saya bahas adalah pertanyaan yang ada di video saya yang berjudulkan apa boleh jahitan pasca operasi lepas pen yang tersisa diambil sendiri ya. Ini banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Jogidot semuanya. Akan saya jawab, akan saya bahas untuk hari ini. Tentunya saya membahas dan menjawab ini adalah sesuai dengan kapasitas saya dalam menjawab, sesuai dengan kemampuan saya dalam menjawab, sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami. Yang tentunya pengalaman saya ini adalah pengalaman patah tulang, fraktur tibia dan fibula. Oke. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe jika menarik buat kalian semuanya. Jika berkenan untuk mendengarkan ya, atau mungkin sesuai dengan pemahaman kalian semuanya, silakan ditonton sampai habis. Jika tidak sesuai atau tidak menarik, silakan di skip aja. Oke. Lanjut di pertanyaan pertama. Kita ngopi dulu ya. Oke, dari Iskandar Khan, Bang, kamu dulu bengkaknya berapa lama? Saya sudah 1 bulan 5 hari, belum hilang bengkaknya. Saya juga pada tulang tibia. Oke, jadi gini Bang, mengenai bengkak ya, mengenai bengkak itu tergolong lama. Karena apa? Selama kita masih ada pennya, selama kita masih mempunyai pen, yang namanya bengkak itu cukup lama juga. Karena meskipun ya nanti ketika dari sahabat-sahabat Jogidot semuanya ini patah tulangnya sudah lebih dari 1 tahun tapi belum lepas pen, otomatis masih terlihat bengkak ya. Terus misalnya sampai 2 tahun pun kalau misalnya masih belum lepas pen masih kelihatannya bengkak. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena menurut saya pribadi pen ini membuat bengkaknya itu semakin lama. Karena mungkin yang namanya benda asing ya, besi ya yang ada di dalam tubuh kita ditanamkan, ya mau nggak mau mungkin ada pembuluh darah atau mungkin otot yang kurang terima atau gimana, akhirnya membuat bengkak. Jadi seperti itu. Itu menurut penjelasan saya pribadi sih seperti itu. Tapi ketika kalau sudah dilepas pennya, otomatis bengkak itu udah mulai hilang. Jadi setelah benar-benar sembuh dan udah melakukan aktivitas seperti biasanya, sudah lebih dari normal ya, itu nanti bengkaknya sudah hilang seperti punya saya ini ya. Yang penting konsisten dalam penyembuhan dan jangan lupa tetap semangat untuk pemulihan. Oke? Lanjut dari Alfilham. Kak mau tanya, apa ya operasi pelepasan pen sama pemasangan pen itu lebih sakit rasanya pelepasan ketimbang pemasangan? Soalnya aku juga takut Kak, mohon bagi pengalaman Kak. Jadi gini Kak siapa nih? Kak Alfi. Pemasangan pen maupun pelepasan pen itu sebenarnya itu yang paling sakit itu ya pemasangan. Karena waktu kita dipasang pen, otomatis kan kita kan masih patah tulang kondisinya. Jadi waktu dipasang itu kita kan dikasih bius, jadi nggak kerasa sama sekali. Setelahnya itu ya sudah, rasanya kayak ada benda asing yang masuk ke dalam tulang, itu rasanya benar-benar sakit. Apalagi yang kita rasakan juga sakit patah tulang itu tadi. Jadi
Jadi seperti itu ya. Kalau mengenai pelepasan pen ya sudah nggak ada rasa sakit juga, sudah selesai. Jadi rasa kayak seperti pemasangan pen waktu kemarin-kemarin sakitnya, terus setelah itu sudah dilepas pennya, sudah nggak ada rasa sakit ataupun rasa-rasa kayak kayak nyeri atau itu nggak ada. Mungkin rasanya itu hanya rasa di jahitan ya, bekas jahitan, bekas lepas pen tadi, itu aja yang mungkin yang rasa nyeri. Kalau mengenai tulangnya sudah alhamdulillah sudah normal kalau udah dilepas pennya, maksudnya sudah nggak ada rasa sakit gitu loh ya. Karena apa? Karena waktu kita dilepas pennya kan otomatis dari pihak dokter kan ngecek dulu sesuai dengan rekam medisnya, sesuai dengan hasil ronsen yang terakhir itu dicek dulu apakah sudah pas untuk dilepas, apakah sudah memenuhi standar untuk pelepasan, itu nanti dokter yang menilai. Maka dari itu jangan takut untuk dilepas ya. Yang penting sembuh, yang penting konsisten ya. Maksudnya itu jangan sampai ada keraguan dalam pelepasan waktu operasi atau apapun, karena itu akan membuat psikologis kita terganggu. Akhirnya kita enggan untuk melakukan pelepasan, atau mungkin setelah pelepasan kita enggan untuk jalan lagi atau trauma. Jadi hilangkan semua rasa seperti itu ya. Oke. Lanjut dari Firdia Ivani. Mas Hanif, saya kan ini 6 bulan kurang 1 minggu, sama dokter suruh lepas kruk tanpa kruk 1 lebih dulu. Rasanya itu memang ada nyut-nyut sedikit ya, tapi saya tetap usahain jalan sedikit-sedikit. Oke, dari Kak Firdiai mengenai sakitnya kakak ini kira-kira di patah tulang sebelah mana? Tibia fibula atau sama seperti yang sama seperti saya, atau mungkin di tempat yang lain kan gitu. Kalau di tibia fibula mengenai umur umur pemasangan pen ini, patah tulangnya ini kan udah 6 bulan kurang 1 minggu. Kalau di tibia fibula seperti punya saya waktu kemarin ya, di 6 bulan itu saya sudah jalan normal, mungkin tinggal nyeri-nyeri dikit ya, nyeri dikit waktu saya jalan tidak menggunakan kruk itu, karena sudah sudah melebihi dari 3 bulan, karena target saya kemarin itu 3 bulan untuk lepas kruknya. Jadi kalau sudah 6 bulan atau mungkin 6 bulan kurang 1 minggu seperti yang dikatakan kakaknya ini, itu saya udah jalan normal dan sudah meminimalisir rasa sakit. Jadi tidak terlalu sakit lagi. Mungkin sedikit nyeri kalau kena dingin. Ya, kalau kena dingin karena masih ada pennya. Maksudnya kalau terdiam lama di bawah AC ya, atau mungkin musim dingin itu, terus kita bangun untuk jalan ya, mungkin agak sedikit nyeri. Jadi mungkin seperti itu. Ya, mungkin yang dimaksud dari Kak Firdia Fana ini mungkin nyerinya itu nyeri kayak habis tidur lama, mungkin habis nggak aktivitas, atau mungkin kena dingin, itu mungkin rasanya seperti itu. Jadi tetap diusahain aja, jalan sedikit-sedikit. Yang penting ikutin apa yang dibilang sama dokter ya. Ikutin apa yang dibilang sama dokter, karena sudah 6 bulan ini Kak ya, udah 6 bulan ya. Kalau udah 6 bulan otomatis dokter menyuruh untuk tidak menggunakan kruk kalau udah 6 bulan. Kecuali 3 bulan. Ya, kecuali 3 bulan. Itu pun dilihat dari kondisinya, dilihat dari kondisi tubuhnya, dilihat dari kondisi sakitnya, dilihat dari umurnya. Itu nanti ditentukan sama dokter apakah masih menggunakan kruk 1 dulu atau sudah dilepas di 3 bulan loh ya. Di 3 bulan ini pasti dicek seperti itu. Tapi kalau sudah 6 bulan ya pasti otomatis disuruh lepas kruk. Jadi kayak gitu ya. Tapi semuanya itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing dan tergantung dari
pribadi masing-masing, apakah sanggup atau tidak sanggup. Meskipun dokter menyuruh kita untuk melepas kruk di 6 bulan pertama atau mungkin di 3 bulan, kalau diri kita ini mengatakan kurang sanggup atau mungkin ragu-ragu, ya sudah disuruh pakai kruk lagi. Tapi meskipun udah dapat 3 bulan ya, tapi kita dalam diri kita ini sanggup untuk melakukan jalan tanpa kruk atau menggunakan kruk 1, ya mungkin akan diiyai sama dokter ya, kemungkinan. Atau mungkin disuruh pakai kruk 1 dulu, atau mungkin kruk 2 dengan beban kayak gitu ya mungkin ya, karena kebutuhan dokter kan berbeda-beda. Tapi yang namanya kita kalau misalnya bisa merasakan bahwasanya kita tuh bisa, ya sudah jalanin aja. Nanti lama-kelamaan dokter akan mengikuti kita. Otomatis dokter itu akan, oh udah bisa ya? Iya dok, udah bisa dok. Alhamdulillah sudah jalan lancar, nggak ada rasa sakit, ya sudah. Nah setelah itu mungkin ada tindakan lebih lanjut, atau mungkin dikasih kontrol mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 5 bulan sekali ya, terus dikasih saran untuk makan makanan apa. Jadi seperti itu tindakan selanjutnya. Oke, lanjut dari Ragilairia. Maaf mas, berapa lama untuk bisa naik motor sendiri mas Trims? Jadi gini, untuk bisa naik motor sendiri waktu dulu itu saya 2 bulan sudah bisa naik motor. Karena waktu itu saya 2 bulan nggak kerja, ya 2 bulan nggak kerja. Terus di 2 bulan pertama di mana ya? Di tanggal 1-nya ya, di tanggal 1 menginjak ke mau ke 3 bulan ya, itu saya sudah kerja lagi menggunakan motor sendiri. Jadi seperti itu, saya belajarnya menggunakan motor sendiri itu tanpa ada yang ngajarin ya, maksudnya itu tanpa ada yang mendampingi. Intinya saya belajar sendiri, saya berangkat kerja naik motor sendiri, tidak mau bergantung sama orang lain. Meskipun istri saya, saudara saya, orang tua saya, tetangga saya suruh nebeng sama orang lain, saya nggak mau. Karena saya nggak mau bergantung sama orang lain. Karena menurut saya yang bisa menjaga diri saya adalah diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi seperti itu ya. Oke Kak Ragil, sekitar 2 bulan ya, 2 bulan 1 hari maksudnya saya sudah menggunakan motor sendiri untuk bekerja. Oke, lanjut dari Nur Rohman B7D. Bang Hanif, cara melatih nekuk pergelangan kaki gimana bang? Soalnya punya saya masih kaku. Oke Bang Nur Rohman, jadi untuk latihan fisioterapi nekuk-nekuk kaki, latihan pergelangan, latihan ankle itu ada di video saya yang satu ini ya. Oke, silakan dicek. Banyak latihan fisioterapi saya di video-video sebelumnya, itu banyak sekali, bisa dicek satu persatu. Kalau misalnya terlalu berat, kalau tidak sesuai dengan kondisi tubuh sahabat-sahabat gitu semuanya, silakan di skip atau mungkin diganti gerakan yang lain yang lebih ringan. Atau mungkin terlalu susah atau terlalu sulit, silakan di skip aja, nggak ada masalah. Saya ini mencontohkan latihan pergelangan kaki atau latihan otot, penguatan otot dan latihan ankle ini sesuai dengan kapasitas saya masing-masing. Sesuai dengan kapasitas saya sendiri. Jadi kalau misalnya mau dilakukan di rumah silakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jika terlalu berat di skip aja, diganti gerakan yang lebih ringan. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Yusvana Andrea. Bang, saya sudah 2 bulan patah tibia fibula dan sudah boleh sama dokter ditapak, tapi cuman baru 50%. Boleh bagi tips bang biar semangat hadapinya. Oke, 2 bulan ini memang sekitar 50% untuk napaknya ya. Jadi bebannya sekitar 50%. Kalau mengenai tipsnya ya di ini aja bang, apa namanya, kalau dilatih setiap pagi ya di bawah terik matahari selama atau mulai jam 6 atau jam 7 sampai jam 9 boleh, atau sampai jam 8 ya. Karena terik matahari pagi itu membuat pertumbuhan tulang tuh semakin cepat, jadi membantu. Jadi
ada vitaminnya yang bagus untuk tubuh kita, sehingga membuat tulang itu semakin kuat, ada pertumbuhannya ya. Terus yang kedua, jangan lupa minum minuman vitamin untuk tulang, susu yang untuk tulang, tapi semua susu sih berguna untuk tulang. Terus makanan yang mengandung untuk tulang ya. Kalau dirasa berat atau mungkin dirasa dirasa agak mahal untuk pengeluarannya, silakan dibuat semini mungkin aja. Maksudnya itu nggak usah pilih-pilih makanan, yang penting makan apapun dimakan semuanya. Terus masalah vitamin, ya vitaminnya mungkin dari buah atau mungkin susu itu nggak usah terlalu beli susu aneh atau susu apapun, nggak usah. Minum susu apapun ya, minum susu yang nggak usah bermerek, nggak ada masalah. Frisian yang itu nggak ada masalah, yang yang kental manis itu juga nggak ada masalah, karena semua susu itu mengandung pertumbuhan tulang ya. Jadi seperti itu. Terus setiap pagi sebelum latihan jalan menggunakan kruk itu dilatih dulu engkelnya, pemanasan dulu, penguatan otot dulu, kakinya dilatih dulu. Setelah itu baru dilakukan jalan menggunakan kruk dengan beban 50% ya. Kalau setelah 2 bulan lebih, nanti dilatih menggunakan 1 kruk, atau setelah 3 bulan baru coba dilepas tidak menggunakan kruk. Jadi seperti itu ya Kak. Pokoknya yang penting konsisten dalam latihan, setiap pagi dilatih terus, waktu mau tidur juga dilatih, atau mungkin waktu melakukan aktivitas lain sekalian dilatih juga, nggak ada masalah ya. Lanjut, Bang dari Amang. Bang mau nanya, kalau mau lepas pen harus bisa nekuk full dulu gitu kah? Jadi kalau misalnya mau lepas pen itu nggak harus nunggu nekuk full. Saya pun nekuknya juga tidak full. Tidak seperti kaki yang sehat. Maksudnya nekuk pergelangan ya, nekuk ankle saya maksud ya, bukan nekuk badan lutut, bukan. Jadi nekuknya di ankle itu saya memang kurang full, dan sampai sekarang pun sudah lepas pen juga kurang full, karena kemungkinan ada tulang tambahan yang tumbuh. Jadi seperti itu. Nggak usah nunggu nekuk full atau mungkin harus 100% itu nggak usah, karena kemungkinan ya itu susah dan hampir nggak bisa juga sih, karena saya ngalami sendiri waktu saya ini patah tulang ini. Waktu saya latih penguatan otot, latihan ankle, saya buat tekuk full itu juga nggak bisa. Bisanya itu sekitar 80% kalau nggak salah. Jadi cuma segini aja. Jadi nggak bisa kayak nekuk banget gini loh, kayak seperti kaki yang sakit. Jadi cuma segini aja ya. Jadi seperti itu. Nggak usah nunggu itu ya Bang, nggak usah nunggu nekuk full ya. Kalau memang di dalam kita waktu mau lepas pen, direkam medisnya, di foto resen terakhir itu kondisinya bagus, dan dokter yang menentukan untuk lepas pen itu baru kita ikutin aja. Jadi seperti itu ya. Lanjut, pertanyaan terakhir dari Rezalif. Berapa hari ganti perban pertama kali Bang setelah operasi lepas pen? Apakah menunggu kontrol ke dokter? Karena saya kontrol ke dokter 10 hari lagi setelah operasi. Apakah aman luka jahitan dari infeksi kalau nggak segera diganti perban? Oke, jadi penjelasannya seperti ini Bang. Saya waktu itu ganti perban itu cuman 2 kali. Pertama itu dari habis operasi itu, berhubung perbannya ini kotor banget ya, baunya juga nggak enak, akhirnya saya buang, terus saya ganti baru lagi, dan nggak nunggu lepas jahitan. Jadi seperti itu. Waktu saya menggantinya kemarin itu nggak nunggu lepas jahitan, dan setelah jahitannya dilepas otomatis perbannya disuruh sama dokternya disuruh simpan terus diganti yang warna putih itu loh, kayak Hindiplas itu loh, tapi nggak ada
nggak ada itunya, apa namanya, nggak ada betadinnya. Nah, cuma ditempel itu aja sama kapasnya dikasih betadin sedikit seperti itu. Nah, setelah itu sekitar 2 minggu lebih ya, aku agak lupa ini, itu baru lepas jahitan ya, dicari jahitan yang masih ada. Nah, itu baru dicari baru diganti lagi untuk kapasnya. Setelah itu ditempelin lagi sama yang apa, kayak tempelan Hansaplast itu loh, warna putih, saya lupa namanya itu itu lagi diperban lagi, ditempel lagi, jadi seperti itu ya, diganti yang baru. Kalau perbannya sudah dilepas, tinggal ya itu tadi, tinggal yang kapas warna putih sama yang seperti Niplas tadi. Jadi pada saat udah kering semuanya ya, dan dilihat jahitannya, benangnya sudah habis ya, itu baru dilepas semuanya. Jadi nggak menggunakan kapas lagi, sudah dilepas, bisa dikasih air, jadi seperti itu. Dan ketika waktu itu saya lihat di bekas-bekas luka ini, bekas jahitannya dilepas ini, itu ternyata masih ada benangnya. Saya ambil sendiri. Nggak usah ditiru karena takutnya infeksi nanti buat kalian semuanya. Karena saya itu waktu ngambil sendiri itu sekitar 3,5 bulan kalau nggak salah, mau di 1 bulan, 3,5 minggu, hampir 1 bulan itu. Saya lihat udah kering banget, saya kasih air. Dan setelah setelah saya cek ya, di kemudian hari ya, mungkin sekitar 2 hari atau mungkin 3 harian, itu saya cek lagi, itu ternyata masih ada benangnya. Lah, benangnya itu saya ambil sendiri, saya operasi sendiri ya, dengan pelan-pelan sih saya tarik gini, rasanya nyeri-nyeri gimana gitu rasanya. Silakan ditiru, tidak ada masalah. Kalau misalnya kuat atau takut infeksi, nggak usah ditiru, tidak ada masalah ya, karena semuanya itu tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, mengenai jahitan saya ceritanya seperti itu ya. Waktu lepas perban itu, karena perbannya kotor waktu bekas operasi kemarin, itu langsung saya ganti di kontrol pertama kalau nggak salah, saya lupa. Terus setelah saya ganti perban yang kedua, sudah sampai lepas perban nggak saya ganti lagi, baru diganti sama kapas tadi sampai kering. Akhirnya dicari benang yang masih ada, baru dipotong dengan menggunakan gunting benangnya tadi. Setelah itu kita sudah disuruh pulang dan sudah tergolong sudah lulus. Jadi udah nggak ada kontrol lagi karena udah selesai semuanya. Dokter pasti bilangnya sudah lulus. Setelah itu ya sekitar ya mungkin 3,5 minggu ya, atau mungkin 4 minggu, saya agak lupa itu. Itu ternyata benangnya masih ada, baru saya lepas sendiri. Jadi kayak gitu ya. Ada di video saya kok waktu saya ngelepas benang sendiri. Oke. Dibuka tanah coba gue tanah. Oke, sampai di sini dulu video menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Next akan saya bikin video lagi di sesi-sesi selanjutnya dalam menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot. Dan mungkin ada video yang tutorial atau mungkin latihan jalan atau latihan penguatan otot, nanti akan saya bikin lagi. Yang penting pantengin terus channel saya yang satu ini, jangan di skip kalau nonton biar tidak gagal paham ya. Jika berkenan silakan like dan subscribe, jika tidak berkenan silakan di skip aja, nggak ada masalah. Dan jangan lupa Cekidot dan let's go.